Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Nurhaidah, lokal B1 akuntansi dengan NPM 2040403013. Saya akan menjelaskan tentang pendanaan perusahaan dan pasar modal. Pendahuluan. Pendanaan merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen karena perusahaan juga membutuhkan aliran dana untuk operasional perusahaan. Keputusan ini menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Beberapa aspek yang biasanya diperhatikan adalah berapa banyak utang dan modal sendiri yang akan dipergunakan, serta tipe uang dan modal sendiri yang dipilih. Selanjutnya, perdagangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bagi investor untuk menanamkan investasinya dengan risiko yang ditanggung untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pasar modal juga merupakan tempat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya dua kepentingan ini, maka pasar modal merupakan sarana dalam mempertemukan dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Waktu di pasar modal sangat majemuk, mulai dari individu atau perseorangan sampai organisasi yang khusus berkonsentrasi pada perdagangan sah. Dalam perdagangan sekuritas di pasar modal, banyak istilah yang lazim digunakan dalam bisnis tersebut. Beberapa istilah penting diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, perusahaan publik, bursa paralel, bursa utama, pasar sekunder, dan pasar perdana. Dua sekuritas konvensional yang diterbitkan di pasar modal adalah saham dan obligasi. Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas dua sekuritas ini satu persatu. Saham. A. Saham biasa. Dalam pengertian umum, saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham. Karakteristik khususnya yaitu nilai buku, nilai pasar, dividen, dividend yield, dan payout ratio. B. Saham preferred, yaitu suatu bentuk saham yang memiliki kekhususan terutama dalam pembayaran dividen dan hak suara yang lebih bila dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Pemilik saham preferred akan menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan pemilik saham biasa. C. Kepemilikan saham. Pemilik saham dalam hal ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu individu dan instansi organisasi. Untuk pemilik saham individu, dari tahun ke tahun meningkat pesat jumlahnya. Hal ini dikarenakan preferensi mereka terhadap dana yang dimiliki lebih tinggi ke pasar modal bila dibandingkan deposito bank dan lain-lain. D. Pengertian keuntungan saham dan cara menghitung keuntungan. Berikut materinya dan hitungannya. E. Tipe risiko dan menilai risiko saham biasa. Secara umum ada dua kategori risiko, yaitu risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Untuk risiko sistematik tidak dapat dihilangkan, sedangkan risiko yang tidak sistematik bisa dihilangkan dengan diverifikasi melalui portofolio saham. Dalam saham biasa, antar risiko dan keuntungan yang akan diperoleh tidak jauh berbeda dalam nilai risiko yang terjadi, maka dapat digunakan dengan annual rate of return, yang secara jelas dapat menggambarkan tingkat risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor melalui perhitungan geometric means. F. Model diskon dividen. Bila hanya ada dividen saja yang diterima, maka ini merupakan faktor utama dalam menilai saham biasa. Pendekatan perhitungan dari dividen diskon model sebagai berikut. Dividend capital gains. Sebuah pertentangan terjadi di sini di mana selain mengharapkan dividen, investor juga berharap terjadi capital gains. Dividen mungkin cukup menarik bagi investor, namun mendapatkan capital gains jauh lebih diharapkan bagi investor karena tidak perlu mengeluarkan dana seperti mendapatkan dividen. Pada saat harga awal lebih rendah daripada harga akhir, maka keputusan menjual sangat tinggi. F. Nilai intrinsik. Secara tradisional ada hubungan antara nilai intrinsik dan harga pasar sekarang yang dapat dirangkum sebagai berikut. G. Dampak terhadap pasar. Tingkat risiko biasanya berdampak pada pergerakan harga saham biasa, dan banyak faktor yang menyebabkan preferensi dalam portofolio saham. Dalam hal ini, pasar sangat dominan dalam mempengaruhi variasi tingkat keuntungan. Bila ditinjau secara internasional, pasaran negara lain dapat mempengaruhi pasar modal negeri. Berikut perilaku investor yang bermain saham. Tingkat keuntungan yang diharapkan.
merupakan syarat minimum yang diinginkan investor dalam mendapatkan keuntungan dan melakukan pembelian terhadap saham. Tingkat keuntungan diharapkan dapat dihitung sebagai berikut. Membentuk portofolio saham. Ada tahap sebelum investor akan melakukan portofolio, yaitu melihat alokasi aset dan memilih sekuritas yang ada. Dari total 100% saham tersebut, maka akan dilakukan diverifikasi saham untuk mengurangi risiko. Strategi investasi saham. Dalam melakukan investasi ke dalam bentuk saham, investor akan dihadapkan pada berbagai pilihan strategi, baik strategi pasif atau aktif. 1. Strategi pasif. Terdapat strategi bel dan tahan dan index funds. 2. Strategi aktif. Terdapat pembelian sekuritas, rotasi sektor, dan market timing. Selanjutnya, pendekatan untuk analisis dan seleksi saham. 1. Teknik analisis merupakan metodologi dari pemerakiraan fluktuasi harga saham bertujuan untuk menilai saham secara individu maupun dari seluruh pasar. Alasan menggunakan analisis ini karena nilai saham merupakan fungsi dari permintaan dan penawaran. 2. Analisis fundamental merupakan sebuah gagasan di mana saham memiliki nilai intrinsik pada suatu saat, yang merupakan fungsi dari variabel ekonomi. Dan analisis fundamental ini masih diperlukan dalam pasar efisien, terutama dalam menjaga efisiensi itu sendiri. Selanjutnya, kerangka kerja analisis fundamental. Analisis ekonomi dan pasar, B. Analisis industri, C. Analisis perusahaan, dan D. The framework in perspective. Lanjut, obligasi. A. Pengertian obligasi adalah instrumen utang jangka panjang dalam kontrak surat obligasi di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali utang yang dilakukannya. Umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Secara spesifik, selain merupakan kontrak antara penjual dan pembeli, maka obligasi juga memiliki aspek berikut ini. 1. Call provision, memberikan hak bagi issuer dalam menerbitkan obligasi dan mengakhirinya dengan membayar utang obligasi. 2. Senior security, di mana merupakan bentuk sekuritas yang lebih senior bila dibandingkan dengan saham preferred dan saham biasa, dan lain-lain. B. Tren penting dalam pasar obligasi. Junk bond merupakan tipe dari obligasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan termasuk dalam kategori BB atau lebih rendah lagi serta berbunga tinggi. Biasanya mengandung kupon sebesar 12,13 atau 15% atau lebih. Alasan membeli obligasi. Investor pada prinsipnya menyukai dua hal, yaitu keuntungan tetap selama periode tertentu dan menyukai capital gains pada saat tertentu. Perilaku ini tentu saja mengarah pada obligasi serta sekuritas dengan pendapatan tetap. Kemudian investor menyukai obligasi karena harga obligasi akan berubah seiring dengan tingkat bunga yang ada. D. Strategi dalam obligasi. Terdapat strategi pasif, imunisasi, strategi hybrid, dan strategi aktif. Lalu, efisiensi pasar modal. Pasar modal efisien adalah pasar modal di mana harga saham yang ada merefleksikan semua informasi yang terjadi secara cepat, rata-rata, dan akurat, sehingga bagi investor informasi tersebut merupakan kunci dalam menentukan harga saham. Dan informasi di sini bukan hanya informasi terdahulu yang telah ada, namun juga informasi sekarang yang sedang hangat, yang dapat merefleksikan harga saham di masa datang. Sebagai contoh, apabila investor yakin bahwa tingkat bunga akan turun segera, maka harga saham akan menyesuaikan diri terhadap keyakinan tersebut sebelum hal yang sebenarnya terjadi. A. Bentuk pasar modal efisien. Ada 3 bentuk hipotesis pasar modal efisien, yaitu 1 bentuk lemah, 2 bentuk semi kuat, dan bentuk kuat. Pasar modal Indonesia. Pasar modal di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan baik mengenai struktur yang ada, peraturan yang berlaku, maupun pelaku yang bermain di pasar modal. Antara tahun 1978 sampai 1984, pasar modal Indonesia berada dalam kondisi lesu, ditunjukkan dengan penurunan IHSG secara fluktuatif dan mencapai titik terendah pada angka 63,53 pada akhir 1984. Kemudian tahun 1987 sampai 1990 diadakan deregulasi dengan penghapusan beberapa syarat yang dirasa memberatkan
dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pasar modal. Pada tahun 1997, pasar modal kembali terpuruk pada posisi terendah akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Pasar Modal. Bagi pasar modal Indonesia, tanggal 1 Januari 1996 bukan hanya sekedar pergantian tahun 1996 menjadi 1996, namun juga merupakan peristiwa penting yang menentukan arah perjalanan pasar modal di masa yang akan datang. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut adalah A. Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal, B. Bursa Efek, dan C. Transaksi efek yang dilarang. B. Bapepam pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dan berlandaskan pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, maka fungsi dan tugas Bapepam adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.